umatku adalah asbahuhunna wajhan, perempuan-perempuan yang memiliki paras yang nyenengin hati, bukan cantik, nyenengin hati. Ada yang pesek tapi enak, adem dilihatnya ya Pak. Ada yang ada yang agak sedikit gendut tapi dilihatnya enak, adem kan gitu. Kan relatif. Relatif ya. Enak Pak gendut malah orang gua kasur mah. Ada yang memang cantik gitu kan. Asbahuna wajhan. Jadi bikin nyenang hati kita. Ya. Makalah istikharah banyak-banyak kepada Allah. Allahumma a'tini zaujatan tusbihuhunna 'inda wajha. Ya Allah, jodohkanlah diriku ini dengan perempuan-perempuan yang bisa menyenangkan hati saya, ya Allah. Amin ya Allah. Ya. Jangan yang cantik, cantik juga bikin risau kita sih Pak. Bikin risau kita, Masya Allah 1 tahun di Korea kita juga risau Pak. Aduh Pak. Waktu masa sendiri aja juga ya. Yang bilang aja sih. Ya bukan. Ya kalau dia yang cantik akan lebih baik. Kan ini Jamaliha. Kemudian dari perempuan yang terbaik dari umatku adalah wa aqalluhunna mahran. Yang maharnya itu ringan, sedikit, murah. Ya, sudahlah Bang, mempunyai 50.000. Ya tapi kalau saya Korea 50.000. Iya. 50.000. Aqalluhunna mahran. Ringan, mas kawinnya ringan. Sedikit. Gitu ya. Mas kawinnya itu. Nah, kalau banyak mintaan tanda tanya besar. Ini matrein, bahaya. Ya Pak ya, teman-teman sekalian dalam hati Allah. Kalau minta maharnya banyak, 2 kemungkinan. Mungkin dianya matre, yang kedua memang ada permintaan dari orang yang ada di belakangnya. Kan gitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, makanya kata Nabi pula tazawadul wadudul walud fa inni mukassir bikumul umam yaumil qiyamah. Ya, carilah, nikahilah dari kalian semua al-wadud, perempuan-perempuan yang sangat cinta sama kita, yang menyayangi. Tentunya adalah orang yang memiliki pemahaman agama, yang mengerti haknya seorang istri. Al-walud, yang subur Pak, ya, yang subur peranakannya itu mesti dicari. Ya, lihat bibit-bibit belakangnya. Ya, bibit jebrol-jebrol 18. Nikahin tuh. Kenapa demikian? Karena kata Nabi fa inni mukassiru bikumul umam satuhuna ingsun jare Kanjeng Rasul ya mukassiru bikum banget seneng atas saya sira kabeh ya al umam umat yang banyak. Dia banyak keturunan memperbanyak umat baginda Rasul. Makanya nanti akan banyak memberikan syafaat. Anaknya 12, 10 hafal Quran, 2 pebisnis. Kan? Apa? Ya gitu Pak. Ya sakit kita punya tabungan banyak, cuma anak 1 buat apa? Ya Pak ya. Saya sudahlah ya. Alhamdulillah. Fadilah-fadilahnya sedikit kita sudah soalnya punya kebun kopi, kebun durian tuh digade 1 musim 1 itu gimana? Gade. Ya. Gade apa jual tahunan? Ya jual tahunan itu. Jual tahunan kan transaksinya jual. Sewa Sewa. menyewa. Kirot namanya. Kirot. Berarti sah-sah saja. Yang tidak boleh itu adalah kita butuh duit. Punya sawah. Pak Nur punya duit. Pak Nur saya butuh duit nih 50 juta. Itu ada sawah 2 hektar. Nah, semestinya kan itu sebagai gadean saja, jaminan saja. Yang berhak menggarap ya saya, bukan yang minjemin duit. Tapi ini seolah-olah menjadi satu ketetapan dari agama, dia yang garapnya. Itu nggak boleh. Semestinya ada akad baru setelah itu. Ya, kecuali saya yang punya sawah, Pak Nur, sudahlah digarap Pak Nur saja. Saya mau cari kegiatan yang lain. Ya, sampai kapan? Itu sampai nanti uang dikembalikan. Oh, enggak bisa, karena batasannya haul dalam 1 tahun. Jadi tanggal tahun itu
sampai tanggal tahun depannya belum terlunasi hutangnya, harus ada akad lagi. Ini gimana Pak? Aduh, saya belum bisa mengembalikan 50 juta Pak Nur. Pak Nur sudahlah digarap aja Pak Nur sama Pak Nur. Tapi Pak Nur menawarkan lagi ke saya. Pak, kalau Bapak memang belum mampu, garap saja sama Bapak, nggak apa-apa. Ya, itu. Walaupun yang saya punya sawah itu menawarkan, sebenarnya itu sudah mubah. Yang tidak boleh ketika kita minjam duit, saya punya sawah yang garap sampean tanpa ada ijab kabul yang jelas. Seolah-olah itu adalah satu kewajiban. Itu yang salah, dan itu sebenarnya umpat mengumpat juga. Artinya itu secara sembunyi-sembunyi saja transaksi gitu. Kalau tokoh agama sebenarnya malu untuk transaksi seperti itu. Kalaupun ada yang beralasan bahwa al-adatu muhakkamatun, adat itu bisa dijadikan hukum, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah adatul maslahah mursalah. Adat kebaikan-kebaikan yang boleh dijadikan hukum. Seperti perempuan yang perawan tidak boleh makan di depan rumah. Jadikan adat. Bisa jadi hukum tuh. Karena memang juga tidak baik perempuan-perempuan makan di depan rumah kan gitu. Menjatuhkan harga dirinya. Nah, maka larangan itu bisa menjadi hukum. Maksudnya yang maslahat mursalah. Ya, seperti itu. Contoh lagi, kalau di Indonesia habis sholat itu ada musafahah, jabat tangan, sallallahu alaihi gitu yang kita praktekkan. Itu maslahah mursalah. Bisa dijadikan adat, tapi bisa dijadikan hukum pula. Itu kan adat, bisa dijadikan hukum. Kan gitu, karena itu adalah hal yang baik. Karena tradisi Indonesia selaman-selaman itu adalah untuk saling minta maaf. Walaupun tidak diajarkan agama, tapi adat itu bisa menjadi hukum agama. Bisa dipahami? Ya, itu Pak Nur. Kayak gitu caranya. Itu kalau bentuknya kendaraan misalnya, seperti itu gimana? Motor atau apa itu? Ya kan PPKB-nya saja biarnya. Enggak, misalnya tadi kan pinjam uang ya, itu ada motor, paknya aja motornya seperti itu. Nah, ini tawaran menawar. Berarti kan ada akad baru. Akad baru, enggak boleh Kirot juga. namanya. Nggak apa-apa. Al-kir itu nggak apa-apa. Tapi ujungnya itu dikasih bunga apa enggak itu? Ya. Oh, kalau kusubah nggak ada. Nah, pegadaian di Indonesia itu kenapa haram? Karena ada bunganya. Belum ditebus bunga main jalan terus setiap bulan. Ya, kan nggak boleh. Namanya apa namanya riba zat. Yang pernah saya jelaskan, riba zat. Ya, satu pegadaian yang belum pernah ditebus terus ditambah aja bunganya. Kalau sekian gram, alasannya untuk perawatan. Kan gitu kalau pegadaian. Perawatan motornya, motor didiemin aja. Ini Kang tadi tertarik dengan perbudakan. Dulu itu Rasulullah kan istilahnya membolehkan perbudakan, terus kalau misalkan sudah punya keturunan itu keturunannya dikemanakan, terus juga setelah perbudakan itu di cut atau tidak diperbolehkan oleh Rasulullah itu kapan? Terus juga gini, satu lagi Pak, ada teman saya itu gini, orang baik, lelaki baik akan mendapatkan wanita terbaik. Nah kalau misalkan ada keniatan untuk mengentaskan misalkan wanita dari istilahnya lokalisasi lah seperti itu, saya ini punya niat baik untuk mengentas dia. Jalannya seperti itu dinikahi. Terus juga pengen dinikahin untuk Tujuannya. mengentas dia tujuan baik. Terus ini dari segi agama, baikan mana ya katanya? Ini teman saya. Baikan mana sama orang yang menikah sama orang yang baik-baik. Tapi saya punya niatan untuk mengentaskan dia yang dilokalisasi seperti itu. Waduh, ini bingung juga seperti itu. Kalau urusan perbudakan itu sudah dihapus oleh ayat Al-Quran. Manasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi perbudakan setelah adanya ayat itu dihapus semua. Jadi yang tadinya budak jadi merdeka semua. Dan perempuan budak yang pernah dihamili oleh majikannya dan punya anak, maka anaknya menjadi anak yang merdeka atas diri majikannya. Hak warisnya sama. Dan budaknya pun akan sama posisinya seperti istri yang tidak menjadi budaknya. Kan gitu. Jadi nasabnya ke bapak majikan. Ke majikannya nasabnya. Setelah pembebasan melewati ayat yang tadi. Bisa dipahami ya? Tuh. Seperti itu Kang. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Kan ya. Wa malakat aymanukum fa innahum ghairu malumin. Jadi malakat di situ adalah para budak-budak perempuan yang boleh digagahi dan boleh digauli maksudnya. Nah, maaf digagahi.
boleh digauli oleh majikannya. Tanpa dinikah tuh. Tanpa dinikah, tanpa terjadi nikah lagi. Karena sebelumnya memang sudah halal. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya, kalau calon istri yang dari lokalisasi itu mau menerima jadikan istri dua-duanya sekalian, itu akan jauh lebih baik. Iya kan? Kita sudah meminang seseorang dan dia sudah senang, bukan dari lokalisasi, ya. Kemudian kita meminang dari lokalisasi, tawarkan dulu yang lokalisasi, ya. Gimana kalau kamu tak jadikan istri yang kedua? Ya, tak jamin setiap bulannya. Yang penting kamu mau sholat. Jadi bang, nggak apa-apa deh bang. Saya mau insaf, yang penting abang sayang sama saya. Mau bang, nanti satu rumah ya berdua sama istri pertama saya. Itu jauh lebih baik. Kalau suruh milih, masa iya sih sebagai manusia normal saya harus ngambil lokasi sementara yang bebas juga banyak, yang cantik-cantik juga banyak di pesantren-pesantren kan gitu. Kalau kita pengen, iya, karena takutnya akan berefek kepada keturunan. Kenapa berefek kepada keturunan? Karena anak itu akan dipengaruhi lingkungan. Lingkungan tahu ibunya dari lokalisasi, maka akan jadi olok-olokan. Oh, ibumu itu loh dulu dari Lembah Merah kan gitu. Kan anak-anak jadi minder. Ya kan? Saya itu dulu pernah dakwah megang masjid di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Itu Jalan Suprapto, tanya yang pernah narik bajai Kang Kaji itu. Itu tempatnya apa itu? Tempatnya banci, bang, gitu ya. Yang kayak gitu. Suatu ketika saya turun dari taksi habis ngisi pengajian di Cinere, Pak. Ya, dideketin. Ya, bang, ngobrol bang, gitu kan. Karena saya nggak pakai peci kan. Pas ngeliat kena sennya mobil, astagfirullah, Ustadz. Itu taunya adalah ya si Jamil yang biasa sholat duhur berjamaah. Kalau malam berubah jadi Jamilah. Iya pak, ini cerita nyata bukan. Ini tak ceritain dulu. Itu para banci-banci yang mangkal di situ, itu asbabnya dari olok-olok lingkungan. Anak-anak yang maaf ya, yang lebay, itu dia kayak cewek di sekolahnya pun diejek seperti cewek. Akhirnya apa? Sudahlah kepalang saya dianuhina seperti cewek. Akhirnya dia belajar make up. Kan seperti itu. Saya takut bukan efek karena ibunya pernah pelacur. Kalau sudah insaf ya ditutup sudah. Dosa masa lalunya, maka kan terakhir anak-anak yang soleh. Tapi apakah anak itu akan kuat menghadapi lingkungan yang terus mengolok-olokkan? Jikalau anaknya perempuan, ya otomatis ya sudahlah. Kepalang saya sudah diolok-olokan, sudah terjun sekalian. Nah ini kan gitu. Terkecuali kita pindah ke satu daerah yang tidak mengenal istri kita itu bahwa itu diambil dari lokalisasi. Kan gitu Pak. Nah ya kalau langkah baiknya, nyari yang baik-baik. Kan gitu Pak, barangnya masih murah. Ada garansi lagi kan. Ini aneh ya Kang Haji ya. Ngaji real teman-teman sekalian. Jadi lingkungan itu sangat membentuk. Dan kebanyakan banci-banci yang di situ tuh asbab dari seperti itu. Dari orang tuanya. Kadang orang tuanya anaknya diledek seperti perempuan kok bangga. Semestinya khawatir. Takut anak jadi terjun sesungguhnya. Seperti itu Pak. Ya. Sering saya tanya, Bang Jamil, apa benar sebenarnya? Oh saya nggak ada hasrat sama sekali, tetap saya hasrat saya kepada perempuan. Bu ya berubahlah Bang, kan gitu kan. Tapi alhamdulillah Pak sekarang sudah tidak ada karena memang razia setiap malam. Itu di Jalan Suprapto. Saya nggak ngomong bohong itu. Karena hampir 2 tahun saya megang masjid, ya Al-Mu'awanah, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Itu Pak. Ya, seperti itu. Itu kan posisinya seperti ini Pak. Ini jalan raya gede Suprapto itu kan, Kang Kaji ya. Ini kan Rumah Sakit Islam Yarsi itu. Belakangnya kan masjid. Nah, saya kan kalau turun sebelah sini itu naik taksi itu. Kan nyebrang jalan. Ya kan? Kalau nggak ada sen mobil kan gelap. Jalanan Jakarta kan seperti jalanan sekarang di sini kan. Iya. Dirayu-rayu bang, dia kayak gitu kan. Astaga.